Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan fungi, metabolisme fungi, dan reproduksi fungi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan fungi, di mana pertumbuhan fungi sebagai hifa padat atau dalam substrat padat atau sebagai sel tunggal di lingkungan akuatik teradaptasi untuk mengekstrak nutrisi secara efisien. Karena bentuk pertumbuhan ini memiliki radio luas permukaan per volume yang tinggi, hifa secara khusus teradaptasi untuk pertumbuhan pada permukaan padat dan untuk menyerang substrat dan jaringan. Hifa dapat mengerahkan kekuatan mekanis yang besar untuk penetrasi, misalnya banyak patogen tumbuhan, termasuk pada Pordergrisea, membentuk struktur yang disebut dengan apresorium yang berevolusi menjadi penusuk jaringan tumbuhan. Tekanan yang dihasilkan oleh apresorium yang diarahkan pada epidermis tumbuhan dapat melebihi 8 megapascal. Fungi berfilament Phaeolomyces lilacinus menggunakan struktur yang sama untuk menembus telur nematoda pada fase-fase pertumbuhan fungi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme fungi. Metabolisme fungi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, metabolisme karbon, nitrogen, dan senyawa lain. Pertama, metabolisme karbon. Berdasarkan kemampuan memperoleh energi dari sumber karbon, organisme dibedakan atas autotrof dan heterotrof. Fungi merupakan mikroorganisme heterotrof karena tidak memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa karbon anorganik atau senyawa karbon yang memiliki satu karbon. Senyawa karbon anorganik membuat materi sel baru berkisar dari molekul sederhana seperti gula sederhana, asam organik, gula terikat alkohol, polimer rantai pendek dan rantai panjang mengandung karbon, hingga kepada senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Dan yang kedua yaitu metabolisme nitrogen. Metabolisme nitrogen dia mempunyai kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan fungi menggunakan nitrogen anorganik, dan yang kedua kemampuan fungi menggunakan nitrogen organik. Dan yang terakhir yaitu metabolisme senyawa lain. Fungi dapat menghidrolisis senyawa-senyawa toksik yang sulit diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu sendiri atau lainnya. Contohnya seperti fenol dan derivatnya, yang dimana dia dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan energi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara prokaryotik atau bakteri dan eukaryotik atau fungi. Dari bentuk macam mikroorganisme, pada prokaryotik itu bakteri dan cyanobacteria atau algae hijau biru. Dan untuk eukaryotik, algae umumnya fungi, protozoa plantae, dan animalia. Pada ukuran selnya, kalau prokaryotik itu 1 sampai 2 kali 1 sampai 4 mikron. Sedangkan kalau eukaryotik dia melebihi 5 mikron. Dari segi struktur genetik, membran pada prokaryotik, membran inti tidak ada, jumlah kromosomnya 1 siklis, mitosis tidak ada, DNA inti tidak terikat histon, DNA organel tidak ada, dan untuk persenan G sama dengan C atau guanin sama dengan sitosin, DNA itu 28 sampai 73. Dan untuk eukaryotik, membran intinya itu ada, jumlah kromosomnya lebih dari 1, mitosisnya ada, DNA inti dia terikat histon, dan DNA organel ada, dan untuk persenan guanin dan sitosin DNA kurang lebih 40. Pada struktur dalam sitoplasma untuk prokaryotik, mitokondrianya tidak ada, kloroplas tidak ada, ribosom plasma 70, ribosom organel tidak ada, retikulum endoplastik tidak ada, aparat Golgi tidak ada, fagositosis tidak ada, pinositosis tidak ada. Dan untuk eukaryotik, mitokondrianya ada, kloroplas ada atau tidak ada, ribosom plasma 80, ribosom organel ada 70,
Retikulum endoplastik ada, aparat Golgi ada, fagositosis ada atau tidak ada, dan pinositosis ada atau tidak ada. Reproduksi fungi, ini yang terakhir saya menjelaskan tentang reproduksi fungi, yaitu pada reproduksi fungi itu ada reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reproduksi secara vegetatif, di mana reproduksi dengan vegetatif pada jamur dia merupakan bersel satu yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi sebuah individu baru. Selain itu, reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler yang dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, fragmentasi pemutusan hifa, di mana pemotongan hifa yang terpisah kemudian akan tumbuh menjadi jamur baru. Dan yang kedua yaitu pembentukan spora aseksual, bisa berupa singospora, ngiospora, atau conidospora. Dan yang kedua yaitu tentang reproduksi secara generatif. Reproduksi jamur dengan generatif atau seksual itu dilakukan terlebih dahulu dengan pembentukan spora seksual yang melalui peleburan antara hifa yang mempunyai jenis berbeda. Dilakukan dengan peleburan inti sel atau nukleus dari dua sel induknya. Kemudian reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dengan jumlahnya, dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan secara aseksual. Perkembangbiakan ini terjadi apabila berada dalam keadaan tertentu. Merupakan reproduksi darurat yang dilakukan jika terjadi perubahan pada kondisi lingkungannya, menghasilkan keturunan yang memiliki beragam genetik yang lebih tinggi dibandingkan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif. Dan hanya itu penjelasan dari saya tentang fase-fase pertumbuhan fungi, metabolisme fungi, dan reproduksi fungi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.